Pastor, Kenapa? belakangan ini agak susah hidupku, bah. Belakangan ini sudah lama susah hidup. Bukan itu, makin susah begitu. Makin susah. Ada kawan-kawan Saya sedang curhat ini, jangan jadi dia. Aduh. Akhir-akhir ini mula-mula dulu pun sudah susah. Bukan gitu. Jadi dari susah makin susah. Berempati lah sedikit, Pastor. Aduh. Kau coba lalu ceritakan. Siapa Jadi kan, tahu. kalau aku Ada di perhatikan- sini Bunda Maria, ada Bunda Maria. Nanti kita laporkan. Bunda Maria yang cantik ini ya. Iya. Itulah kan, kalau kau perhatikan kan, waktu itu ada yang ngirim WhatsApp sama aku, kan gitu kan. Apa-apa dikirimnya? Dikirimnya Bahwa bentuk, kau bayar utang katanya. bukan doa Dua khusus. baguslah, kenapa pula kau? Baru kan ditutupnya itu kan, sebarkan ini kepada 70 kontak Anda. Kalau tidak, maka dalam beberapa waktu ke depan hidup Anda akan penuh dengan kesialan. Padahal Dua. Jadi dua Katolik itu. entah apalah pokoknya dua, karena ada Tuhan Yesus Kristus di situ kan. Bah. Baru kalau kau perhatikan tampaknya setelah itu agak susah hidupku. Semakin susah begitulah. Berarti Gara-gara itu kan. Atau pernah juga kayak gini kan, ada Apa-apa? di Facebookku kan, dibilang like postingan ini, like dan share. Kalau tidak dalam 3 hari hidupmu akan semakin susah, katanya begitu. dan tidak kau share. Kebetulan tak aku share, dan apa itu kebetulan Memang nggak aku share kawanmu juga. pun ada 70. Memang 69 kawanku memang kan. 69 dan 30 diantaranya Islam dulu. Aku beribawa ini sekarang menerangkan kalian umat ini Itu kadang-kadang. kayak mana ya kan sering juga kayak gitu kan, Pastor, ada dibikinnya foto anak-anak yang sedang sakit kan gitu kan. Oh, iya. Baru like dan share, kalau tidak anak ini akan mati, supaya sembuh anak ini, katanya gitu kan. Seakan-akan kalau tidak di like, tidak di share, atau tidak kita komen amin, komen amin supaya anak ini mendapat kekuatan, katanya gitu kan. Kalau kita tidak komen amin, matilah anak itu. Jadi tampaknya Pak Yesus pun sudah punya apa ini, sudah punya akun Facebook dengan WhatsApp di Jadi hidupnya. artinya begini sebenarnya kan, kadang-kadang menjadi tahyul ya. Tahyul itu begulah ya, entah kuasa apa, tidak lagi ada Tuhan ya, menjadi tahyul. Jadi kalau tidak dibuat ini begini, saya pernah juga mendapat itu ya. Memang tidak diancamnya secara langsung, dibilangnya pernah tidak ada beberapa yang tidak mengirim, dan akhirnya beberapa hari kemudian dia mati, katanya kan. Wih, kurang ajar ini. Jadi mau kubalas, jadi beruntung pula para WhatsApp ini tapi akhirnya kubalas, Tuhan selalu mengasihi. Gue bilang kan, ada itu di novena sebenarnya kan, novena. Ini novena, minta jodoh, minta PNS. Ini termasuk itu novena kan, ada itu novena Judas Tadius. Wah, saya di sini kan di pastoral di paroki kita, selalu itu ada bertumpuk fotokopi. Iya. Memang Judas Tadius itu novenanya 9 kali berturut-turut rupanya untuk apalagi apa yang membutuhkan sesuatu keberuntungan. Dia umpamanya seperti kau lah. Wah, ini Judas Tadius cocok. Terus dapat nanti keberuntungan. Itu berarti Judas Tadius itu ya, akan diberikan sama pastor biar ku fotokopi nanti. Akan diberikan duit dan seterusnya, akan kau dapat keberuntungan lah. Agak selera Bang. Oke. Jadi karena itu banyak, dan rupanya entah siapa membuatnya itu, kamu harus menyebarkan ini. Dulu itu harus ditulis tangan kan kepada beberapa orang. Sekarang difotokopi, tapi diletakkannya lah di depan patung Bunda Maria. Oke. Jadi selalu, asal setiap hari Sabtu kuperiksa, difotokopi makin banyak. Tak tahu pula kita siapa yang membuatkan. Jadi dia merasa kalau tidak kufotokopi matilah. Tidak akan beruntung lagi. Jadi ini akhirnya kalau kita berbicara tentang dua sekarang, mungkin kita lebih spesifik kepada novena ya. Jadi menjadi tahyul, janganlah. Itu salah itu kan. Jadi kalau dikatakan sebenarnya apa itu novena ya? Novena sebenarnya itu berasal dari bahasa Latin ya, noven, atau bahasa Italia nove, 9. Ini sebenarnya dari apa itu kan, Kisah Para Rasul ada. Kalau dikatakan ini, mungkin ini bisa kamu bacakan Kisah Para Rasul ini ya, coba dulu. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 itu ada. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Lalu di ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama
dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Inilah. Jadi ketika Yesus naik ke surga hari Kamis kan? Ya, ya. Kalau kita hitung baru nanti Pentakosta, itulah hari ke-10 ya. Ya. Jadi 9 hari mereka bertekun dalam doa sehati katanya. Dan kemudian datanglah yang diminta itu Roh Kudus. Jadi dari sini sebenarnya ada dasar Injilinya. Jadi novena itu bukan dibuat-buat sebenarnya kan. Ada dasar Injilnya. Tapi lama-lama banyak kali novena sekarang kan. Novena Santo Antonius, sampai Santa Maria. Barang hilang kan gitu kan. Dan banyak kan akhirnya kalau apalagi novena 3 kali Salam Maria itu sangat tak pernah tak dikabulkan katanya kan. Memang bisa. Cuma karena novena ini kita tahu novena itu adalah sebenarnya fakultatif, tidak diwajibkan. Betul. Tidak seperti sakramen ya. Jadi nilai novena itu dibandingkan sakramen kelas 2 lah ini. Nah, tapi sangat dianjurkan untuk menambah iman kita kan. Tapi banyak orang justru lebih rajin novena daripada di sini. Lebih dan banyak lagi saya rajakan. Tapi pertama saya kira kalau dikatakan itu kan pada jam khusus. Itulah. Itu juga karena selama 9 hari berturut-turut. Jadi kalau kau pilih jam 12, harus jam 12. Nanti kurang 1 detik kata bisa. Jadi begitu begitu terpaku pada syarat-syaratnya itu, jangan-jangan tak berdua lagi ini kan. Banyak yang bertelepon, Pastor, saya tadi terlambat. Bagaimana itu? Harus mulai lagi dari sudah hari ke-8 ini katanya kan. Tapi saya gelisah dia. Ada yang ngambil tengah malam supaya seram. Lama-lama tak tidur dia kan. Kalau mamaku memang tengah malam dia pasti. Tapi alasannya karena tenang. Memang novena baguslah diambil waktu yang tepat supaya jangan kacau ya. Tepatlah di mana kita rasa kita tenang. Atau kadang juga malahan orang ke gereja supaya lebih tenang lagi kan. Tapi dalam bernovena ini harus kita lihat dari ajaran Yesus lah. Dalam Matius itu coba kita lihat ya. Ini dasar kita selalu berdoa apapun. Matius 6 ayat 5 sampai 8 ini. Matius 6 ayat 5 sampai 8 nanti kami tulis supaya tahu kalian. Dan apabila kamu berdoa, ingat ini. Janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Ini jangan pamer supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Berarti ini maksudnya jangan nanti kau bilang kan aku lagi novena, jangan kagum. Dan jangan juga bentang tikar di jalan kan. Dan pula dua liku kan di tengah jalan. Kita beritahukan kepada orang. Pergi dulu aku sebentar ya novena. Udah hari kedua ini novena. Aku novena nanti kita beritahu sama SMS lagi. Aku lagi novena. Supaya semua orang, apalagi sama pacarnya karena novenanya tentang pacar. Bang, aku lagi novena ya biar kita jadi. Teruskan. Ayat 6 ke 6 sekarang. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi tetap sifat ini harus dipakai dalam doa novena. Dan di sini status Bapa di sini adalah Bapa yang melihat yang tersembunyi. Karena sudah dia tahu ya. Dan teruskan lagi. Dalam itu lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele putar sana putar sini seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Dan harus kita ingat itu. Jadi ketika kita berdoa apalagi novena, ini tetap diingat syarat-syarat dari Matius ini ya. Jadi jangan pamer, kemudian sudah tahu Bapak kita dan harus sungguh-sungguh dan inilah semua dan lagi. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ini sebenarnya itulah dasar kita. Tidak ada dikatakan di sini kalau ada yang minta doa harus di like. Komen itu lebih jadi tahyul dibuatnya doa itu kan ini salah. Harus dibagi juga kepada 70 kontak. Jadi dalam hal ini
para bapak dan ibu, apalagi kita yang bagus juga bernovena, sangat bagus ya. Sangat bagus ya. Banyak orang berpengalaman kan novena akhirnya berhasil. Ya, ya. Ada umpamanya Novena 3 Salam Maria memang sangat terkenal. Santo Antonius yang untuk barang hilang. Saya pernah. Gimana itu? Kan di sini dulu ada mobil ya. Ya. Jadi saya bawa mobil, kemudian kuncinya tadi mana? Oh enggak pastor cetak rupanya sampai satu lusin kunci. Tak bisa karena rupanya harus kunci itu asli. Iya, Tak bisa hidup kan. Sudah 3 hari tak bisa. Ku jalani lah dari pastoran terus. Ku ingatlah Santo Antonius melapor lakukan, tapi tidak sampai 9 kali sebenarnya kan. Saya minta bikin laporan barang hilang. Bikin laporan barang hilang. Tak bisa ku kemana-mana ini. Sudah kuperiksa semua, sudah 3 hari. Jadi entah bagaimana. Ku ingat-ingat lah makanan dulu, ku bawa jangan-jangan dia mau makanan kan adalah di sini waktu itu ya, tempat sampah. Jangan-jangan di sini ku periksa lah kan, mungkin Antonius menunjuk di plastik lah, ada di plastik ada nasi bungkusnya itu di bawah nasi bungkusnya dalam plastik di situ. Langsung berlapor aku, Antonius terima kasih. Minta bantuannya. Ada. Nah dalam itu sharinglah dulu pastor. Apakah memang pastor meniatkan sampai 9? Tidak, saya tidak sampai 9. Hanya saya meminta kepada Antonius ini dengan iman dan kepercayaan ya. Penuh kepercayaan kan, karena aku rasa ini penting. Ya. Tak bisa aku kemana-mana Antonius dan tak bisa dicetak, tak ada lagi. Bagaimana? Tolong dulu. Dan rupanya Antonius menuju, ini hebat ini kawan ini, pikirkan. Bukan berarti pastor sendiri tidak meniatkan harus 9 lalu nanti jam 12 siang lah begitu. Kayak sesudah Angelus lah aku dua Antonius gitu enggak tidak. Tapi ada mungkin orang yang begitu ya. Saya tidak mempunyai karakter seperti itu. Jadi ku mintalah, saya tidak bisa 9 kali, lama kali 9 hari. 9 hari tertahan mobil itu. Bagaimana mau mengajar lagi. Jadi itu. Tapi Bapak Uskup kita Monsignor Dato Bare ya. Yus pernah hilang kalung uskupnya itu di Polonia atau di mana? Kalung apa nih? Kalung uskupnya itu. Dan Bapak Uskup itu berpikir, sangat yakin Antonius tiba-tiba sudah ada di kamarnya atau di mana lah kan, sudah di situ dari mas itu kan. Nah ini contoh, sudah berhari-hari hilang. Jadi memang bagaimanapun menjalankan novena ini ya. Pertama yang perlu itu coba ini. Ya, menjalankan novena dengan ketulusan yang mana kerinduan dari dalam hati tanpa memandang waktu atau pukul berapa melakukannya. Namun pandang dari seberapa tulus untuk mengucapkan dan melakukan doa tersebut. Ini dulu ya. Memang penting, waktu itu penting. Tapi harus kita pandang bukan waktunya tapi ketulusan. Atau lagi dilakukan 9 hari lamanya dan harus dilakukan dengan cara yang benar. Waktu yang tepat untuk dua novena bukan dipandang dari pukul berapa berdua novena tersebut, namun dilakukan 9 hari serta dilakukan dengan penuh iman dan ketulusan hati tanpa adanya keterpaksaan, dan akan lebih bagus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Terus lagi biar tahu kita caranya kan. Jadikan doa novena sebagai pendekatan yang lebih lagi kepada Tuhan Yesus. Pendekatan kepada Tuhan Yesus intinya, bukan barang itu yang hilang itu kau pikir-pikirkan. Atau cita-cita ada begini. Boleh itu tujuannya, tapi justru pendekatan kepada Yesus yang lebih diutamakan. Iya ya, berarti ketika tidak terkabul harus lebih percaya bahwa Tuhan ada rencana yang lain. Ini jadi harus terlalu kepada Yesus, dan dikatakan juga dan jadikan pribadi ya. Namun harus dilakukan dengan cara berdoa dalam roh, bukan dalam kedagingan atau jasmani saja, atau hanya terucap biasa melalui mulut. Kan gitu kan. Jadi dikatakan tadi itu kan dan jadikan novena sebagai pendekatan yang lebih lagi kepada Tuhan Yesus, dan jadikan pribadi yang lebih baik lagi dengan berdoa sungguh-sungguh. Pribadi kita lebih baik. Kita berdoa novena tapi tetap saja mabuk-mabukan, tetap saja jahat. Tapi novena tidak. Jadi pendekatan yang betul tulus kepada Tuhan, makin dekat dengan Tuhan dan betul dengan secara pribadi makin kudusnya kita. Apalagi kalau misalnya keinginannya dari novena itu tidak terkabulkan atau tidak terpenuhi, malah dan main novena, main Katolik karena sebenarnya sudah dikabulkan kan istilahnya. Sudah tahu apa yang kita butuhkan, dikatakan tadi dalam Matius ya. Sebelum kamu minta kepadanya, dia sudah tahu apa yang kamu perlukan. Hanya mungkin harus lebih sabar atau lebih melihat
Tuhan lebih tahu ya apa yang kita butuhkan. Apalagi yang terakhir itu apa dikatakan itu ya. Terkabulnya novena para Bapak dan Winnie, terkabulnya doa yang diucapkan jelas akan berbeda dengan pemikiran Tuhan Yesus, yang mana bisa saja terjadi saat ini dan bisa saja terjadi pada waktu yang sudah ditentukan Tuhan dengan baik. Jadi tidak kehendak kita, bukan kehendak kita. Memang kalau dilihat ini kita butuhkan akan diberinya. Jadi novena itu teruskan, jangan berhenti walaupun belum kamu terima atau dikabulkan, teruskan karena memang disitulah intinya ya, dikatakan bahwa harus mendekatkan diri kepada Tuhan sebenarnya, dan makin kudus, makin dekat dengan Tuhan, dan menunggu itu yang sekali lagi kamu baca itu bahwa terkabulnya. Terkabulnya doa yang diucapkan jelas akan berbeda dengan pemikiran Tuhan Yesus, yang mana bisa saja terjadi saat ini dan bisa saja terjadi pada waktu yang sudah ditentukan. Pemikiran Tuhan ya, jangan pemikiran kita. Bisa saja memang dikabulkan, terima kasih, rupanya betul. Tapi bisa juga hari lain, waktu lain, kan Tuhan yang bekerja di situ. Kalau diberinya umpamanya kepada kita, jangan-jangan kita menjadi mati. Itulah ya. Sudah mungkin kita mintakan mobil, Fortuner. Rupanya nggak tahu nyetir. Kan begitu. Akhirnya Tuhan mengatakan bukan Fortuner sama kau. Sepeda maju. Enggak, kereta api. Begitu ya. Jadi itu terus itu ya. Tapi apalagi dikatakan? Jadi di pesan terakhir juga. Jadi seandainya pun doa kita tidak diwujudkan, jangan jadi menyurutkan niat kita untuk terus berdoa, entah itu doa novena ataupun doa lainnya. Karena tidak dikabulkan menjadi surut ya. Jadi novena ini memang bagus, tapi jangan dibuat menjadi tahyul. Pertama kan ada catatan-catatan yang perlu dilihat dalam novena ini. Jika terlambat umpamanya kan, kalau kamu tanya lah dulu, jika terlambat bagaimana? Jadi kalau terlambat kita bagaimana? Misalnya atau jam yang berbeda hari pertama itu aku bikin jam 10 malam. Baru kan jam 10 malam. Hari kedua rupanya jam 10.15. Atau menjadi jam 3 sore karena jam 3 sore atau malah duluan jadi jam lebih cepat atau bagaimana lah begitu kan. Lalu apakah nanti akan doa itu dikabulkan atau tidak ya? Iya, terkabulnya doa novena. Inilah. Jadi kita hanya melihat umpamanya jam 12. Kalau umpamanya menjadi tak karena apalah kita jam tidak 12 atau menjadi jam 10, dipertanyakan orang, apakah itu dikabulkan? Wah, jadi jamnya itu yang penting, bukan Tuhan lagi yang berkuasa kan? Jadi dikatakan di sini pengabulan doa tergantung kepada kemurahan hati Tuhan, bukan jamnya itu. Walaupun bagus juga jamnya itu kita ikuti ya. Ada yang teratur jam-jamnya juga tidak dikabulkan, teratur kali pun. Tak sigi pun tak salah dia, jam 12 malam. Pakai stopwatch dia, begitu mulai tap langsung berdoa. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, amin. Tidak dikabulkan. Menurut mata manusia tak dikabulkan, padahal sudah pas-pas. Ada yang berantakan dikabulkan. Kayak pastor itu ya kan. Cuma 3 harinya. Ada aku bikin sampai pastor kan berantakan ya 2 pastor ya kan. Bagaimana aku tiap-tiap jam sekian, padahal aku bertugas di sana. Hanya aku minta Antonius, tidak mungkin aku 9 hari inilah. Berikanlah kunci ini penting. Untunglah tidak dibuang sampah itu. Sudah bau. Untuk belum datang kan tukang sampah kan. Seharusnya datang sudah bau pun di situ. Tapi tak kenapa kan? Ini mungkin. Jadi dikatakan sih berusaha berdoa dengan jam yang sama bagus. Itulah menunjukkan kesungguhan hati kita kan itu ya. Tapi bukan suatu garansi. Kontrak. Kalau memang tidak itu tidak kabulkan. Kalau jam yang sama dikabulkan, tidak. Justru jam yang sama itu menunjukkan bahwa kita sangat berminta, membentuk diri untuk disiplin begitu kan. Itu bagus itu di hadapan Tuhan kan. Jadi bagus juga kita usahakan yang sama ya. Jangan tapi tetap harus kehendak Tuhan lah yang terjadi. Tapi bukan menjadi garansi. Kalau kau jam yang sama maka dikabulkan. Kalau tidak maka tidak dikabulkan. Tidak boleh pandangan kayak belanja ya kan, beli 2 gratis 1. Ini. Jadi kalau dalam arti yang kedua lagi, nah ini dia. Kan novena itu kan selalu bilang 9 kali. Nah, pertanyaannya adalah apakah harus 9? Itu sudah pasti terjawab sama Pastor ya. 3 kali pun sudah terjawab. Apalagi setelah 9 tidak. Nah, apakah setelah 9 setelah terkabulkan, apakah tidak perlu lagi novena?
selesailah kontrak kita Tuhan. Gitu. Dalam arti ini setelah 9 kali apakah harus dihentikan itu ya? Setelah 9 kali, sudah 9 kali Tuhan. Udah kubayar jambarku. Jika belum dikabulkan, apa harus diteruskan katanya kan? Ini pertanyaan kan. Kalau sudah dikabulkan ya udahlah kan? Iya. Sudah, terima kasih Tuhan. Tak usah lagi diteruskan untuk permintaan yang sama. Tetapi sebagai pendekatan kepada Tuhan sudah bagus ya. Tapi kalau tidak dikabulkan, apakah harus diteruskan katanya kan? Sudah 9 kali tapi tidak dikabulkan. Apakah harus diteruskan di sini? Harus kita katakan di sini, walaupun jika ingin meneruskan 2 novena sampai 1 bulan pun, sama sekali tidak masalah, teruskan aja. Karena Tuhan tahu nanti kapan, kan bukan kita yang mengatur kan. Jadi 9 kali 9, teruskan aja. Kalau belum dikabulkan teruskan ya, 1 bulan pun 1 tahun pun. Dan banyak yang melakukan hal ini belum dikabulkan, berarti Tuhan lagi menunggu. Sabar kawan, sabar kan gitu. Nanti teruskan, jangan pernah berhenti. Kalau belum dikabulkan teruskan. Itulah yang dilihat oleh ketekunan. Dan yang ketiga lagi ya. Nah, ini masalah apa? Banyak kali yang seperti itu bertanya. Siklus. Misalnya kan ada hari Senin, berarti kan sampai hari Rabu nih nanti kan 9 hari kan begitu kan? Senin sampai Rabu minggu depan. Rupanya nggak bisa dia Senin setiap Senin. Iya, ada Senin 9 kali. Baru bolong itu istilahnya. Ada lagi hanya hari Jumat pertama. Berarti 9 bulan kan begitu? 9 bulan. Atau ada juga yang tahun genap. Ini. Itu jadi, kalau ada bolong 1 hari. Coba ya kalau umpamanya kita katakanlah dulu, mungkin karena kita sakit atau apalah ya, tak bisa. Mungkin lagi kita pergi entah kemana, tak bisa. Lupa, itu aja dulu. Atau lupa atau apapun kelalaian ya. Pada hari ketiga, pada siklus ketiga ini. Jadi apakah boleh bolong? Pertama sebenarnya disarankan untuk diulang lagi dari hari pertama. Disarankan itu. Disarankan. Kalau mau ya, sudah hari ke-8. Iya. Ulang lagi mulai hari pertama ya. Tapi itu hanya dalam status disarankan ya. Iya. Tapi bisa juga pada hari yang sama diduakan 2 kali. Saya takut. Jadi bukan harus begini, bisa diduakan 2 kali. Tapi di sini yang penting, janganlah iman itu sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan mengabulkan doamu. Jadi bukan ketika tidak dikabulkan karena bolong waktu itu ya. Iya. Jadi kamu ada bolong dan seterusnya, janganlah kamu buat itu, tak dikabulkan berarti karena ini. Jadi Tuhan tidak akan mengabulkan doaku. Tetapi buatlah kamu umpamanya, teruskan umpamanya tadi kan sudah hari ke-8. Kamu mulai lagi dari hari pertama. Ya lakukan saja kan begitu ya. Jangan kamu pikir, wah ini memang Tuhan tidak akan mengabulkan kalau tidak begini. Tapi buatlah bahwa kalau itu kamu buat, menunjukkan sebenarnya kesungguhan hatimu. Untuk bergantung kepada kemurahan Tuhan. Kamu ulang pun dari hari pertama nggak apa-apa. Atau kalau kamu buat 2 kali nggak apa-apa. Tapi bukan ulangan-ulangannya itu bahwa kamu tunjukkan di situ ya kesungguhan hatimu untuk bergantung kepada Tuhan. Jadi boleh kamu ulang menjadi dari pertama lagi sampai 9 kali, atau bisa 2 kali sampai sudah 9 kali. Tapi maksudmu di situ bukan supaya takut. Justru itulah ulah devosi kita untuk menunjukkan kesungguhan kita. Seriusnya aku ini Tuhan. Begitu. Sampai ulang lagi Tuhan. Begitu kan. Berarti sebenarnya kan agak susah hidupku belakangan ini bukan gara-gara tak ada itu. Ada yang tadi, tapi sikap yang ditunjukkan oleh yang diajarkan oleh Yesus dalam Matius tadi harus itu selalu. Iya, bahwa tutuplah kamarmu dan jangan bertele-tele dan seterusnya, jangan pamer dan seterusnya kan. Dan Tuhan sudah tahu. Sebelum kamu berdua, dia sudah tahu keperluanmu. Ini ya, jadi pada para novenan, novenan, novis yang 9 hari, jangan buat novena itu sebagai tahyul, jimat gitu ya, jimat ya. Dan jangan pula membuat menjadi kutuk bagi orang lain, mantra. Tapi tunjukkan, tak bagaimanapun kalau tidak jam yang tepat pun apa boleh buat, tunjukkan tetap itulah dilihat oleh Tuhan kesungguhan, dan kamu makin dekat dengan Tuhan makin kudus. Itulah novena. Oke. Terima kasih Pastor.